Oke, speak lagi di channel YouTube Jago Pajak bersama gue Reza. Kali ini gue akan bahas materi selanjutnya tentang Omnibus Law Cluster Perpajakan, khususnya untuk tujuan meningkatkan pendanaan investasi. Nah, kita lihat di sini di pasal 111 itu juga ada perubahan. Kita lihat di sini ya. Dikecualikan dari objek PPh itu atas yang pertama adalah bagian laba atau sisa hasil usaha yang diterima atau diperoleh anggota dari koperasi, perseroan komaniter yang modalnya tidak dibagi atas saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif. Nah, kalau yang ini ada semua ya guys. Ini sudah ada di pasal 4 ayat 3. Dulu sudah ada nih. Tetapi yang ini baru. Bagian laba atau sisa hasil usaha yang diterima oleh atau diperoleh anggota dari koperasi. Ini baru. Kalau dulu kan ini dikenakan PPh final ya guys. Untuk di atas threshold tertentu itu dikenakan PPh final. Tapi sekarang dia dikecualikan dari objek pajak PPh. Seperti itu guys. Kemudian juga tambahan selanjutnya adalah dana setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji BPIH dan atau BPIH khusus dan penghasilan dari pengembangan keuangan haji dalam bidang atau instrumen keuangan tertentu yang diterima oleh Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan juga dikecualikan dari objek PPh. Dulu ini menjadi objek PPh guys. Ya, sekarang menjadi bukan objek PPh. Seperti itu. Selanjutnya juga perubahannya itu adalah merubah pasal 26 ayat 1B di mana dulu ini terkait dengan penghasilan bunga ya dari dalam negeri yang diterima oleh subjek pajak luar negeri itu dikenakan tarif 20%. Nah, sedangkan di Omnibus Law Cluster Perpajakan pasal 111 disebutkan bahwa tarif PPh pasal 26 sebesar 20% dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pemulihan utang dapat diturunkan dengan peraturan pemerintah. Jadi ini bisa diturunkan dari 20% jika dengan peraturan pemerintah. Ini khususnya kalau misalnya dia nggak ada ini ya guys. Misalnya khususnya kalau nggak ada tax treaty. Kalau ada tax treaty, ya tentu sesuai dengan tax treaty. Ya, yang diatur antara Indonesia dengan, yang disepakati antara Indonesia dengan negara mitra. Seperti itu. Nah ini, tapi ini khusus bunga ya guys. Jangan lupa, ini khusus bunga. Termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang. Dan selanjutnya, terakhir, pasal untuk meningkatkan pendanaan investasi yang diubah adalah di pasal 112. Ya, pasal 112 ini berarti tentang PPN ya guys. Jadi perubahannya adalah di sini yang tidak termasuk pengertian dari penyerahan barang kena pajak adalah pengalihan barang kena pajak dalam rangka penggabungan, pelaburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambil alihan usaha. Ini sudah ada ya di Undang-Undang PPN-nya. Nah, di sini yang ditambah adalah serta pengalihan barang kena pajak untuk tujuan setoran modal pengganti saham. Dengan syarat pihak yang melakukan pengalihan dan yang menerima pengalihan adalah pengusaha kena pajak. Jadi syaratnya yang menerima pengalihan dan melakukan pengalihan adalah pengusaha kena pajak. Nah, kalau dulu ya di sini kan berarti ini maksudnya gini guys. Maksudnya misalnya contoh PTA mau invest saham ke PT B. Kalau misalnya pakai duit ya 100 juta, jelas bagi PT B ini bukan objek pajak dan ini memang bukan objek pajak ya. Bagi PT A ini bukan penyerahan yang dikenakan PPN. Tetapi kalau dulu ketika misalnya 100 juta ini itu diberikan dalam bentuk mesin misalnya, mesin pabrik misalnya. Nah, ini itu menjadi objek PPN. Dia termasuk penyerahan barang kena pajak. Ya, mesin ini menjadi objek PPN, penyerahan barang kena pajak, barang pengganti setoran modal, ya, atau disebut dengan imbreng. Itu dulu dikenakan PPN. Tetapi dengan Omnibus Law Cluster Perpajakan di pasal 112 itu disebutkan bahwa atas setoran modal pengganti saham berupa barang itu menjadi tidak termasuk dalam pengertian penyerahan barang kena pajak, sehingga juga tentu ini tidak menjadi dikenakan PPN. Kalau dulu harus dikenakan PPN. Gitu guys. Nah, ini kira-kira beberapa hal yang bisa gue sampaikan terkait dengan Omnibus Law Cluster Perpajakan khususnya untuk tujuan meningkatkan pendanaan investasi. Untuk video selanjutnya nanti akan gue bahas lagi tentang, ini menarik juga,
untuk mendorong kepatuhan wajib pajak dan wajib bayar secara sukarela, untuk mendorong voluntary compliance dari taxpayer maupun wajib bayar, seperti itu ya, yang diterjemahkan dalam dua perubahan. Yang pertama adalah relaksasi hak pengkreditan pajak masukan bagi pengusaha kena pajak, dan pengaturan ulang sanksi administrasi perpajakan dan imbalan bunga. Ini akan gue bahas di video selanjutnya. Oke guys, kira-kira itu yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa belajar terus. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di channel YouTube Jago Pajak. Dan di-share kalau misalnya kalian merasa video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Bye-bye.